Berikut adalah analisis hukum perlindungan konsumen yang diterapkan oleh PT EDJ Montana. Disusun oleh kelompok 5 yang terdiri atas Maria, Eva, Retno, dan Eliana. Dalam era globalisasi dan perkembangan teknologi yang pesat, dunia bisnis mengalami perubahan signifikan. Hal ini tidak hanya mempengaruhi hubungan antara pengusaha, tapi juga berdampak pada konsumen. Perlindungan konsumen menjadi isu penting yang harus diperhatikan oleh setiap perusahaan, termasuk PT EDJ Montana yang bergerak di bidang distribusi packaging. Berikut adalah wawancara dengan narasumber selaku manajer di PT EDJ Montana mengenai penerapan hukum perlindungan konsumen yang diterapkan oleh PT EDJ Montana. Sebelumnya terima kasih telah meluangkan waktunya untuk sesuai kita wawancara lagi. Untuk perbincangan kali ini kita pengen tahu mengenai hukum perlindungan konsumen sendiri yang PT EDJ Montana terapkan. Sebelum itu boleh diperkenalkan sedikit mas mengenai masalah ini, bagaimana seperti apa teman-teman sekalian? Oke, baik. Perkenalkan, saya Hamdi di PT EDJ Montana. Saya sebagai manajer bisnis development. Bisnis development sendiri itu ya penjualan ya. Jadi kita ngurusin penjualan, kecilnya dan yang rumah bisnis itu. Jadi peran saya di PT EDJ Montana sebagai leader tentunya. Jadi saya punya tim, saya memonitor, membuat plan untuk tim saya ya. Jadi tugasnya saya ya bagaimana membangun tim mencapai targetnya sih. Oke mas, mengenai kepatuhan terhadap regulasi perlindungan konsumen, kita tahu kan PT EDJ Montana ini bergerak di bidang packaging. Lalu bagaimana PT EDJ Montana memastikan bahwa produk-produk yang dihasilkan ini memenuhi standar hukum perlindungan konsumen? Oke, baik. Pada dasarnya ya kami selalu mengikuti standar yang ada ya, atau regulasi yang ada. Jadi baik nasional maupun internasional. Kemudian juga untuk memastikan bahwa regulasi dan standar kita berjalan dengan baik, produksi aman dan berkualitas, tentunya kita melakukan pengujian rutin terhadap bahan baku produknya ini yang akan dipasarkan nanti. Jadi kurang lebih seperti itu sih. Berarti untuk kepatuhan terhadap regulasi perlindungan konsumen ini PT EDJ Montana sendiri sudah memperlakukan SNI untuk semua produknya juga mas? Betul, baik nasional maupun internasional kita sudah ada sertifikasinya sih. Lanjut lagi untuk pertanyaan kedua. Tadi kan udah membahas soal regulasi perlindungan konsumen yang memang sudah sesuai dengan aturan yang ada dari SNI atau Webster. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya ini mas, mengenai kualitas produk, bagaimana menurut sekarang mengenai keamanan dan kualitas produk dari PT EDJ Montana? Oke, terkait keamanan dan kualitas produk pastinya kita dari standar ya yang kita sudah pakai, kita menggunakan bahan baku yang memang sudah tersertifikasi aman. Khususnya untuk packaging yang digunakan dalam makanan dan minuman, jadi boleh dibilang kita sudah tersertifikasi food-grade itu. Dan terkait sustainability, kita juga melakukan uji ketahanan dan keamanan produk secara berkala gitu, supaya memastikan tidak adanya kontaminasi ya terhadap bahan baku yang kita pakai. Jadi selama pelaksanaan distribusi kita memastikan itu aman. Untuk pengujiannya sendiri itu setiap kali ingin produksi atau ada waktunya mas? Setelah pengujian dari internal itu sebenarnya ada beberapa waktu, cuma kita berkala itu ya mungkin sebulan, ada bulanan, ada mingguan atau bahkan harian. Tapi setiap kali produksi, sebelum diproduksi kita pastikan ya ada ujian itu sendiri, kita pastikan sebelum diproduksi, karena produksi kita sudah mengeluarkan bahan baku ya, jadi kita harus pastikan bahan baku yang digunakan itu memang sudah aman. Pastinya setiap pengujian itu ada nggak sih mas mungkin dari masyarakat sendiri atau mungkin dari rekan masyarakat yang memang memantau pengujian tersebut supaya memastikan kalau pengujian tersebut benar-benar sudah sesuai dan tepat. Pasti ada, itu di quality control ya, ada bagiannya sendiri. Jadi kalau di saya kan dari marketing yang bilang kita di penjualan, nah itu untuk pengujian, pengecekan dan sebagainya di produksi ya, di bagian produksi di quality control tadi. Langsung masuk ke transparansi dan informasi produk masyarakat. Kalau untuk dari PT EDJ Montana sendiri, dalam memberikan informasi kepada pelanggan agar informasi yang diberikan itu spesifik dan kualitas produk packaging itu seperti apa? Oke, nah itu juga itu bagian dari tugas kami, tugas pokoknya kami di penjualan ya, di tim business development. Artinya kita memberikan edukasi, menyampaikan profil perusahaan, termasuk juga produk-produk yang dijual dalam masyarakat. Bahwasanya kita berikan informasinya bahan baku apa yang kita gunakan, kemudian legalitas juga kita sampaikan dan sebagainya, supaya mereka tahu nih memang produk kami itu sudah tersertifikasi dan memang aman digunakan. Itu sih. Jadi transparansi itu memang sistemnya yang konsultasi dengan kami. Gitu. Jadi Transparansi sangat penting juga Pak. pastinya karena setiap transaksi nanti
kita ada sesi tanya jawab, ada sesi diskusi, sesi negosiasi dan sebagainya. Satu itu sih terkait informasi. Mengenai penanganan keluhan konsumen, Mas. Karena kan konsumen ada yang puas, ada yang nggak puas. Bagaimana kebijakan perusahaan dalam menangani keluhan atau pengaduan dari pelanggan yang merasa dirugikan oleh produk packaging yang dihasilkan? Kadang kan nggak perlu nih produk yang dihasilkan good quality. Kadang kan memang ada human error-nya atau sebagainya ya. Nah, di sini peran perusahaan seperti apa? Oke, kalau dari perusahaan sendiri kita pastinya ada layanan untuk pengaduan ya, baik secara online melalui telepon, message ke perusahaan, masuk website dan sebagainya, atau langsung datang ke pabrik. Kita sangat-sangat terbuka pengaduan ya. Jadi kita buka dari semua channel lah. Kalau dari hasil produksi yang memang tidak sesuai, jadi dari apa yang kita sudah komitmenkan, kita sepakati dengan customer atau klien itu tidak sesuai ya, pasti kita bertanggung jawab. Kalau memang ditemukannya ketidaksesuaian itu dari kita, jadi nanti setelah keluar itu kita harus investigasikan benar tidak ada kesalahannya dari kita. Kalau misalnya ada kesalahan kita, ya pasti kita bertanggung jawab. Nanti istilahnya kita refund atau return atau produknya, lebih seperti itu sih. Nah, untuk penanganan retur atau refund sendiri, kira-kira berapa lama Mas dari pembelian si customer ke perusahaan, berapa lama akan ditanggapi? Atau selama memang melihat kesalahan yang ada di perusahaan akan tidak ditindaklanjuti? Iya, oke. Pastinya sebelum kita tidak lanjuti, kita harus investigasi dulu sih. Jadi nggak semata-mata customer komplain itu kita iakan, ya. Jadi cukup trik ini lah, tricky lah. Kalau kita iakan aja customer itu. Macam-macam customer sebenarnya. Jadi kita investigasikan dulu di mana nih letak masalahnya. Kalau misalnya terbukti memang letak masalahnya ada dari kami, pastinya perusahaan masih tepat ya. Karena terkait juga image perusahaan gitu kan. Karena kalau konsumen atau customer tidak puas itu ya ada multiple efeknya lah. Entah dia bisa sampaikan ke yang lainnya ya. Jadi kalau memang ditemukan ada kesalahan dari kami ya pasti kita cepat. Nah untuk produksi sendiri kalau misalnya dari game ditemukan itu kita ada soal plannya sih 1 kali 7 hari ya, jadi dia udah harus terima lagi produk yang memang sesuai gitu. Tapi itu sih. Oke Mas, ini masuk ke lingkungan dari konsumen. Kalau untuk PT RJ Montana, kira-kira apakah PT RJ Montana ini memproduksi packaging yang ramah lingkungan? Kalaupun memang iya, itu gimana cara PT RJ Montana ini membantu dalam melindungi konsumen dan lingkungan? Oke. Dalam artian pengelolaan limbahnya ya. Itu sebenarnya kalau di hasil produksi kami itu hampir keseluruhan itu menggunakan plastik. Jadi kita based on plastik lah packaging. Tapi nggak cuma plastik, sebenarnya ada macam-macam lah, ada lapisannya. Cuma hampir semuanya ada plastik. Sebenarnya plastik di sini kan ya kita sama-sama tahu ya. Ini daur ulangnya nggak sebaik ya paper atau dan lainnya ya. Jadi memang di printing packaging khusus fleksibelnya memang harus ada plastiknya. Kita belum ada teknologi yang sampai tidak menggunakan plastik 100%. Nah, sebenarnya inovasi dan teknologi kami itu yang mengurangi plastiknya. Jadi bukan berarti nggak ada, bukan berarti menghilangkan 100%. Tapi kita kurangi nih kapasitas plastiknya. Dan menggunakan plastik yang memang terbaru lah, istilahnya bisa didaur ulang dengan mudah. Itu kita pakai itu. Lalu kalau dari sisi konsumen pastinya ya kita ikut mengkampanyekan terkait plastik nantinya sebenarnya packaging akan jadi sampah ya sebenarnya. Jadi sekali gunakan sampah konsumen pasti jadi sampah. Nah itu kita kampanyekan ya sampah itu dibuang pada tempatnya. Karena kalau sampah dibuang pada tempatnya ya kita bisa daur ulang. Nanti ada lagi prosesnya. Gitu. Yang masalah itu kan kalau sampahnya nggak terbuang pada tempatnya, kita nggak tahu konsumen buang sembarangan dan sebagainya, itu jadi problem. Jadi kalau misalnya plastik dibuang pada tempatnya itu tetap bisa didaur ulang. Dan kita juga menggunakan plastik yang memang mudah didaur ulang. Jadi ya balik lagi sih dari perusahaan kita coba maksimalkan terkait limbah tadi. Kita juga ikut berpartisipasi mengkampanyekan ya dari sisi konsumennya bahwa tadi ya plastik ini harus dibawa pada tempatnya supaya bisa didaur ulang di tempatnya gitu sih. Sebenarnya Mas, kalau untuk dari segi lingkungan dan konsumen ini pernah nggak sih selama perjalanan panjang PT RJ Montana dari masalah dari sampai di mana di masyarakat lingkungan di PT RJ Montana ini komentar atau memberikan banyak sampel keluhan kepada PT RJ Montana? Kalau dari sisi konsumen ya? Dari masyarakat. Oh masyarakat. Oke. Sebenarnya ada sih dari khusus dari lembaga lingkungan ya. Dan pasti kan lebih vokal pada itu. Jadi karena kita produksi plastik, dasarnya plastik, jadi mereka vokal. Nah cuma sebenarnya
Baik lagi tadi produk yang kita hasilkan, kalau teman tahu, jadi ini produknya itu ya kita ada di supermarket, di minimarket, di mana di basically modern market kan. Itu semua hampir menggunakan plastik, flexible packaging, ya, seri paus, offset, misalnya itu ada plastik. Itu dari situ pun belum bisa dicari belum ada teknologi yang tidak menggunakan plastik sama sekali. Nah, jadi kami sebenarnya ya terima, tentu ya, kalau ada dari lingkungan yang wah plastiknya ini cuman yang belum ada yang plastik seperti itu gitu. Mesin printnya tuh kalau plastik belum bisa di plastik gitu. Dan plastik lebih fleksibel diaplikasikan ke kemana-mana nih, dia dilaminasi lagi dengan material plastik lebih fleksibel ya. Memang plastik pada saat ini masih dibutuhkan kalau komplain ya kita ya tadi dari lembaga, kalau dari konsumen dari masyarakat sih enggak ya. Karena masyarakat yang menggunakan justru lebih ke lembaga ke masyarakat, komplain ya masyarakat ya kita dibuang sampahnya harus pada tempatnya. Karena kalau dari sisi produksinya nggak mungkin produksi kita menggunakan plastik. Lembaga lingkungan kan sudah tahu. Makanya ada dua sisi sebenarnya dari lembaga lingkungan kita sebagai produksi ya pabrik kemasan dan masyarakatnya. Dan kita juga ikut masyarakatnya. Jadi ya tadi dari sisi masyarakat yang Ini suara wawancara kita mengenai perlindungan konsumen. Nah ini masuk ke pertanyaan ya tanggung jawab produk dan hukum. Kira-kira kalau PT DJ Montana ini bagaimana perusahaan menangani situasi jika ada packaging yang memang nggak sesuai standar yang jadinya menimbulkan masalah bagi konsumen akhir? Oke. Terkait itu sebenarnya kita akan jaga itu di awal sih. Artinya di internal kita dulu ya. Kita proses QC dulu kan. betul dalam proses QC dan sebagainya. Karena ya dari sertifikasi kita lah, maksudnya kita akan jaga itu. Artinya memang kita sudah tersertifikasi dan memang terbukti gitu. Bahwasanya pengaplikasian kita sehari-hari yang produksi itu memang sesuai standar, sesuai sertifikasi yang memang gitu. Kalau sulit terbuka, ya kita akan tindak lanjuti. Kita akan cari tahu dulu, kita akan investigasikan masalah itu terjadi dari mana nih. Dari kita juga ada supplier ya, jadi supplier apakah dari suppliernya atau memang dari kita yang bermain ya, yang tidak menggunakan standar ya. Kita akan tindak lanjuti. Tapi sejauh ini sih belum ada ya. Kita berkomitmen untuk terus mengikuti standar yang ada sih. Kita rasa untuk poin-poinnya sudah sangat cukup jelas dan sangat jelas kita. Sebelum sebagai penutup masyarakat, ada nggak pesan yang ingin disampaikan kepada para pelanggan konsumen terkait dengan packaging yang aman dan berkualitas? Oke. Packaging pastinya hal pertama kali ya konsumen tahu atau masyarakat tahu tuh sebagai media penyimpanan gitu. Mungkin kita jual produk atau packaging maksudnya selain tadi ya selain kemasan untuk media penyimpanan, nah itu hal pertama yang paling penting media. Nah, saya juga tahu sih produk apa yang mau dikonsumsi itu standarnya atau layaknya menggunakan kemasan seperti apa atau packaging seperti apa. Nah, kita harus aware juga sih. Jadi ketika ada produk yang sebenarnya tidak sesuai dengan packaging yang seharusnya menggunakan packaging yang lebih baik lagi untuk menyimpan si produk tersebut, yang kita bisa laporkan itu. Artinya ya ini sama-sama menjaga ya. Itu sih kalau dari sisi masyarakatnya. Kalau dari sisi teman-teman yang punya produk mungkin yang mau dikemas ya, tentu juga harus literasi ya yang kemasan kira-kira produknya teman-teman ini cocoknya menggunakan kemasan seperti apa, dari mulai modelnya, materialnya, aksesoris dan sebagainya harus dicari tahu didalami. Jadi ya sampai ke tangan konsumen itu sudah tepat gitu. Terima kasih atas waktu dan penjelasannya sampai bagi kita. Semoga dari JM karena terus situasi. Terima kasih.